Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan dengan menikmati perjalanan kepahlawanan penalukan dari seorang Umar bin Sa'ad al-Ansori yang menaklukkan Syam atau Arab bagian utara. Umar bin Sa'ad al-Ansori, kuharapkan kiranya padaku ada lelaki-lelaki yang seperti Umar bin Sa'ad, agar kepada mereka dapat kumohon bantuan untuk urusan muslimin. Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Sa'ad tumbuh remaja sebagai seorang anak yatim yang fakir. Ayahnya meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda. Tetapi tidak lama kemudian ibunya pun menikah lagi. Ibunya menikah lagi dengan seorang yang kaya di daerah Al-Adas bernama Al-Julas bin Suwaid. Al-Julas pun memungut putranya yaitu Umar dan tinggal bersamanya. Umar diperlakukan dengan sikap bijak dan baik oleh Al-Julas, dijaga dan dikasihi sehingga terlupalah ia akan derita hidup sebagai anak yatim yang tidak berdaya. Pemuda Umar bin Sa'ad ini masuk Islam pada usia kanak-kanak yaitu 10 tahun lebih sedikit. Sekalipun masih sangat belia, imannya cukup kuat. Ia tidak pernah terlambat melaksanakan sholat di belakang Rasulullah SAW. Di antara tanda kedalaman imannya dan keteguhan keislamannya nampak saat ia menghadapi ujian berat yang menyebabkan turunnya wahyu Al-Quran. Ia harus memilih antara membela orang tua angkat yang sangat menyayanginya atau membela agama dan Rasulnya. Pada tahun 9 Hijrah, Rasulullah SAW bermaksud melancarkan perang Tabuk dan memerintahkan kaum muslimin bersiap sedia menyiapkan sarana untuk itu. Biasanya bila akan melancarkan suatu serangan ke musuh, Rasulullah tidak pernah mengumumkannya secara terbuka dan terus terang kepada pengikutnya. Beliau justru suka memberi gambaran ke arah yang bukan tujuan sebenarnya kecuali pada perang Tabuk. Ketika berencana melakukan perang ini, beliau berterus terang kepada rakyatnya karena perjalanan ke Tabuk cukup jauh, berat dan perlu kekuatan yang besar dan menghadapi kekuatan musuh yang juga berat. Dengan begitu, pasukan mengerti situasi yang sebenarnya hingga mereka bisa merencanakannya secara lebih matang. Saat itu cuaca telah memasuki musim panen yang sangat menyengat. Kaum muslimin menyambut seruan Nabi SAW bersiap sedia dan mempersiapkan perbekalan kecuali sekelompok orang-orang yang munafik yang mengangankan ide-ide hina, menyebarluaskan keraguan, mengkhianati Rasulullah dan berkumpul di majelis-majelis raya membahas ucapan-ucapan yang mengarah kepada kekafiran. Suatu hari ketika pasukan Islam sudah siap berangkat, Umar mendengar perkataan Al-Julas bin Suwaid, ayah tirinya, yang terasa sumbang di telinganya dan sangat menusuk Islam dan muslimin. Al-Julas berkata, sekiranya Muhammad itu benar dalam kenabiannya, niscaya kita yang terpuji ini adalah orang jahat. Umar bingung atas apa yang didengarnya. Sebelumnya ia mengira Al-Julas adalah seorang yang cerdik, tetapi tiba-tiba terlontar dari mulutnya ucapan seperti itu yang dapat menyampaikan iman orang yang mengucapkannya dan memasukkannya ke dalam kekafiran. Umar lantas pergi ke masjid Nabi SAW dan memberitahukan kepada beliau ucapan yang didengarnya itu dari Julas bin Suwaid. Segera Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk memanggil Al-Julas. Tidak lama kemudian datanglah Al-Julas. Rasulullah menyambutnya dan duduk di hadapannya. Kemudian beliau bertanya, apakah arti ucapan yang kami dengar dari mulai Umar bin Sa'ad? Beliau menjelaskan isi berita yang dikatakan oleh Umar. Al-Julas menjawab, dia berdosa atas saya wahai Rasulullah, dan dia mengada-ada. Janganlah Anda terpengaruh dengan berita ini barang sedikit juga. Para sahabat berbolak-balik memandang ke arah Al-Julas dan anak tirinya.
Umar bin Sa'ad. Mereka berupaya menyimpulkan ada sebagian dari mereka yang tidak mempercayai anak remaja itu, tetapi ada pula yang mempercayainya. Rasulullah SAW lalu melayangkan pandangan ke arah Umair dan melihat wajah Umair telah diliputi rona merah dan air mata mengalir deras dari kedua matanya, terjatuh ke pipi dan dadanya. Seraya mengucapkan, "Wahai Allah, turunkanlah kepada nabimu kejelasan tentang ucapan yang diucapkan terhadapnya. Wahai Allah, turunkanlah kepada nabimu kejelasan tentang ucapan yang diucapkan terhadapnya." Sedangkan Al-Julas terus meracuk di hadapan Rasulullah SAW. "Sungguh yang saya katakan kepadamu, wahai Rasulullah, itu benar adanya. Jika Anda kehendaki, niscaya saya bersedia untuk bersumpah di hadapan Anda." Ia melanjutkan, "Sungguh saya bersumpah dengan nama Allah bahwa saya tidak mengucapkan sedikit pun seperti yang disampaikan kepada Anda oleh Umair." Al-Julas belum selesai mengucapkan sumpahnya yang menarik pandangan para hadirin ke arah Umair. Tiba-tiba turunlah sakinah, ketenangan karena hadirnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Para sahabat mengetahui bahwa itu adalah wahyu. Mereka pun berdiam diri di tempat masing-masing, tidak menggerakkan anggota tubuh, menutup mulut seraya mengarahkan pandangan kepada Nabi SAW. Al-Julas justru merasakan sangat takut dan gentar. Sebaliknya Umar merasakan ketenangan dan kemantapan luar biasa. Usai wahyu turun, Rasulullah SAW menyampaikannya kepada yang hadir. Mereka, orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam, dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi. Surat At-Taubah ayat 74. Al-Julas terkejut, takut atas apa yang didengarnya. Bibirnya bergetar karena cemas, kemudian memandang ke arah Rasulullah SAW dan berkata, "Saya bertaubat wahai Rasulullah, saya bertaubat, dan memang benarlah Umar wahai Rasulullah. Maka memang benarlah Umar wahai Rasulullah. Saya tergolong orang-orang pendusta. Saya mohon kepada Allah kiranya berkenan menerima taubat saya dan menjadikan diri saya sebagai tebusan wahai Rasulullah." Rasulullah SAW memandang ke arah Umair, lalu membentangkan tangan mulia beliau ke telinganya, memegangnya dengan kasih sayang seraya bersabda, "Sempurnalah telingamu, sempurnalah telingamu, sempurnalah telingamu, hai anak muda. Ucapan yang engkau dengar telah dibenarkan oleh Tuhan." Kisah ini membuktikan bahwa Umair ketika itu masih remaja. Oleh karena itu, dia berhak menyandang titel sebagai sahabat Rasulullah. Tetapi karena usianya masih remaja, ia belum memperoleh kesempatan mulia berjihad di bawah pimpinan langsung Rasulullah SAW. Pejuang penakluk. Umar bin Sa'ad turut serta dalam perang membebaskan Sam, yaitu kawasan Arab Utara yang dikuasai kerajaan Bizantium Romawi Timur. Khalifah Umar ibn Khattab mengirim surat kepada panglima perang Iyad bin Ghanim, berisi perintah untuk mengirim Umar ke Ainul Wardah. Iyad mengirimnya ke sana. Di tempat asing itu Umair dan pasukannya menjumpai warga yang bekerja sebagai petani. Mereka pun memperoleh rampasan perang berupa sawah ladang musuh. Tetapi milisi di kota itu segera menutup pintu-pintu kota dan memasang meriam pelempar batu. Mereka memerangi muslimin dengan batu dan melukai banyak orang. Sebelumnya perlawanan seperti ini telah menjadi kendala bagi Iyad bin Ghanim untuk bisa menaklukkan wilayah tersebut. Namun Umar berhasil melakukannya. Saat itu, ia tengah ditugaskan Khalifah ke Al-Jazirah, sebuah kawasan di Irak yang terletak di antara sungai Tigris dan Efrat. Bala tentara Umar berhasil mendobrak pintu masuk kota itu dan mendudukinya. Karena tak mampu lagi melawan milisi dan warga setempat setuju untuk berdamai dengan pasukan Islam. Tanah-tanah pertanian mereka pun dikembalikan dan warga ditetapkan membayar jizyah sebesar 4 dinar per orang. Istri-istri dan putra-putra mereka tidak ditawan. Ketika Umar menaklukkan Ra'su Ain dan ia melalui Kabur dan daerah sekitarnya sehingga tiba di Kirgisia, suatu wilayah di pertemuan dua sungai yaitu sungai Khabur dengan sungai Efrat. Penduduknya sudah berkurang. Ia berdamai dengan mereka sebagaimana perdamaian sebelumnya.
Selanjutnya ia melelangi benteng-benteng di tepian sungai Efrat satu demi satu dan menaklukkannya sebagai kelanjutan dari penaklukan atas Kirgisia. Sekali lagi ia menaklukkan Anah, wilayah yang meliputi 3 buah desa. Nadusha adalah salah satu desa di kawasan Hit itu. Di Hit, tepi barat sungai Efrat di utara Al-Anbar, Umar berjumpa dengan Ammar bin Yasir yang ketika itu menjadi gubernur di Kufah. Ammar sendiri membawa pasukan hendak memerangi wilayah Al-Qainah di utara. Ammar juga membawa serta Sa'ad bin Amr bin Al-Haran Al-Ansori. Maka Umar berangkat menuju Ar-Raqqah. Umar bin Sa'ad mengirim surat kepada Khalifah Umar, menjelaskan kepada beliau bahwa ia sudah menguasai sebagian daerah sungai Efrat yang mengarah ke Sam dan sudah menaklukkan Anah serta seluruh wilayah di tepi sungai Efrat. Umar meminta kabilah Arab Bani Taglib yang tinggal di sana untuk memeluk Islam, tetapi mereka enggan dan lebih cenderung bersekutu dengan Romawi. Umar meminta pendapat Khalifah Umar. Sebagaimana menyikapi Bani Taglib itu, Khalifah lalu memerintahkan padanya untuk mengambil pungutan terhadap hewan ternak maupun tanah mereka 2 kali lipat dari penerimaan zakat seorang muslim. Mereka menerima syarat itu. Umar adalah seorang zuhud tidak cinta dunia, takwa dan wara'. Dia juga seorang ahli strategi dan komandan perang yang unggul. Itu terlihat dari pujian diberikan Khalifah Umar Ibn Khattab kepadanya. Umar telah menata sarangnya seorang diri, kata Khalifah. Ia juga pernah berkata, sungguh aku ingin memiliki kawan seperti Umar bin Sa'ad, sehingga dapat kuminta bantuannya menanggulangi persoalan kaum muslimin. Suatu ketika, Umar mengirim surat kepada Umar yang ketika itu berada di Syam. Datanglah dengan membawa hasil-hasil yang telah engkau himpun dari rampasan perang yang milik muslimin. Ketika tiba kembali di Madinah, Khalifah Umar bertanya tentang apa yang sudah dilakukan Umar. Umar menjawab, Anda telah mengutus saya agar ketika sampai di suatu negeri, saya himpun penduduk yang saleh, lalu kuberikan hasil-hasil yang menjadi rampasan bagi mereka. Ketika mereka sudah berkumpul, maka kuserahkan pada mereka masing-masing yang berhak. Sekiranya masih ada hakmu meskipun sedikit, niscaya kubawakan untukmu. Lalu Umar bertanya, jadi engkau tidak membawa sedikit pun juga bagi kami? Kembali Umar meyakinkan Khalifah bahwa dirinya telah menyalurkan segala yang ada kepada penduduk Hims, Syria. Lalu Khalifah Umar menjawab, perpanjanglah masa jabatan Umar. Umar terus memegang jabatan di wilayah Hims sepanjang masa pemerintahan Umar Ibn Khattab. Semoga Allah berkenan merahmati Umar bin Sa'ad. Sungguh beliau seorang yang menata sarang seorang diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.